Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Amin. Oh ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang teladan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Dan apa saja yang akan kita pelajari dalam Asmaul Husna? Berapa jumlah Asmaul Husna harus kita yakini? Kita akan bahas di materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti pelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Guru akan menjelaskan dulu apa toh tujuan kita belajar Asmaul Husna. Yang pertama, setelah kita belajar Asmaul Husna, Bu Guru berharap anak-anak nanti bisa menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, Bu Guru juga berharap anak-anak nanti bisa membuat sebuah karya kaligrafi dari salah satu Asmaul Husna ini, baik Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, maupun Al-Mu'min. Nah, ini nanti karyanya dibuat secara berkelompok ya. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah membiasakan diri, membiasakan kita untuk hidup lebih baik lagi. Dengan apa? Menahan diri, mandiri, menjaga kebersihan, cinta tanah air, cinta kebersihan, menjaga lisan, hidup tertib. Itu adalah bagian dari wujud dari kita mengimani Asmaul Husna. Kemudian, tujuan dari mempelajari ini juga adalah agar kita itu memiliki keyakinan bahwa Allah itu maha merajai, bahwa Allah itu maha mulia, bahwa Allah itu maha suci, maha sejahtera, dan maha memberi keamanan. Seperti itu ya. Nah, sudah siapkah kita untuk belajar? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai dengan mengawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan juga memberikan kita pemahaman atas apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Allahumma amin. Kita lanjut ya, kita mulai pelajaran kita dengan tema teladan Asmaul Husna. Nah, anak-anak, siapa yang sudah tahu apa itu arti Asmaul Husna? Berapa jumlah Asmaul Husna yang harus kita imani? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nah, nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asma artinya nama, husna artinya baik atau indah. Maka Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Berapa jumlahnya? Semua berjumlah 99. Tetapi pada pelajaran kita pada pagi hari ini, kita hanya akan belajar tentang 5 Asmaul Husna. Apa saja itu? Kita lanjut ya. Tara, ini dia 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Al-Malik. Yang kedua, Al-Aziz. Yang ketiga, Al-Qudus. Yang keempat, As-Salam. Dan yang kelima, Al-Mu'min. Sudah tahu atau belum maknanya? Oke, kita pelajari bersama-sama. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Malik. Al-Malik berarti Allah Maha Merajai. Allah yang Maha menguasai atas semua makhluknya. Allah pula yang mengatur segala urusan makhluknya. Karena hanya Allah yang Maha Kaya dan Maha memberi rezeki. Allah juga yang mengatur kehidupan dan kematian seorang hamba. Jadi anak-anak, alam semesta ini adalah Allah yang memilikinya, bahkan diri kita. Kita, orang tua kita adalah milik Allah. Allah lah raja dari kehidupan yang sesungguhnya.
Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Ya, Al-Aziz adalah nama Asmaul Husna Allah yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah memiliki kedudukan yang paling tinggi karena memang Allah yang maha tinggi. Dengan kehendaknya, Allah mampu memuliakan seorang hamba dan juga bisa menghinakan diri seorang hamba. Nah, untuk menjadi seorang hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah. Dan agar kita tidak dihinakan oleh Allah, maka bagaimana pula caranya? Yaitu kita tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Maka menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang bertakwa adalah kunci agar Allah mengangkat derajat kita sebagai seorang hamba. Sama halnya ketika kita belajar, kita menuntut ilmu, mungkin seperti itu Allah akan mengangkat derajat seorang manusia, yaitu dengan apa? Dengan ilmunya. Karena memang Allah yang maha mulia, Allah maha perkasa, ya. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qudus. Siapa yang tahu apa itu Al-Qudus? Ya, Al-Qudus artinya bahwa Allah adalah zat maha yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah adalah zat satu-satunya yang hak untuk disembah oleh semua makhluknya. Ya, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan di materi kemarin dalam surat Al-Ikhlas. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, Allah itu Maha Esa. Allah adalah tempat kita untuk memohon, meminta pertolongan, bergantung kepada Allah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Berarti Allah itu ada berapa anak-anak? Satu. Yang hanya Allah yang hak untuk disembah. Kita menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada selainnya, ya. Dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Tidak ada yang menyamai Allah. Karena Allah adalah zat yang maha suci, hanya satu, hanya Allah yang hak untuk disembah. Selanjutnya, Asmaul Husna As-Salam. As-Salam berarti Allah maha mensejahterakan dan maha menyelamatkan. Anak-anak, Allah itu adalah zat yang maha sempurna, yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada semua makhluknya. Makhluk Allah itu tidak hanya manusia, tetapi juga apa? Makhluk binatang, tumbuhan, semua yang menjamin tentang kesejahteraannya, keselamatannya hanyalah Allah. Contoh hal kecil saja. Ketika kita sedang berjalan, mungkin kita bisa terjatuh atau kesandung. Nah, Allah itu yang maha menyelamatkan. Allah yang maha memberi kesejahteraan. Kesejahteraan apa? Hidup. Rezekinya manusia, binatang, itu sudah Allah aturkan. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Mu'min. Mengandung arti bahwa Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman. Kepada siapa? Kepada semua makhluknya. Masya Allah, tadi sudah diberikan oleh Allah kesejahteraan, sudah diberikan rasa, dan Allah juga yang menyelamatkan, kemudian diberikan rasa aman. Masya Allah, maha baik sekali ya Allah itu ya anak-anak ya. Nah, itu tadi anak-anak 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Dari 5 Asmaul Husna ini, kita berharap nanti kita akan memiliki akhlak yang lebih baik, akhlak terpuji, akhlak yang bisa ditiru, ya, akhlak yang bisa dicontoh. Nah, dari 5 Asmaul Husna ini kita contohnya akhlak apa saja yang bisa kita ambil? 1. Menahan diri. Ini merupakan cerminan dari Asmaul Husna Al-Malik. Karena apa? Karena kita harus menahan diri kita, anak-anak. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, ya, dari perbuatan yang tidak baik.
dari perkataan yang buruk, seperti itu. Yang kedua, mandiri. Mandiri berarti apa? Kita harus berusaha ya mandiri, bukan mandi sendiri loh ya. Tidak hanya makan sendiri, tidak hanya tidur sendiri, tidak. Tapi mandiri itu adalah kita tidak bergantung kepada orang lain. Kita berusaha sebisa kita. Yang ketiga, cinta kebersihan. Ini adalah wujud dari Al-Qudus, yaitu Maha Suci. Jadi Allah itu adalah zat yang Maha Suci. Allah itu zat yang indah dan suka dengan keindahan anak-anak. Nah, dengan keindahan itu, maka kita harus menjaga kebersihan dulu, ya. Kebersihan. Kelas kita ini kalau bersih, itu pasti dipandang sangat indah ya. Tertata meja kursinya seperti itu. Tulisan kalian di buku itu kalau rapi, bersih, nggak banyak coretan, itu juga akan indah anak-anak. Yang keempat, menjaga lisan, ya. Dijaga lisannya. Rasulullah mengatakan, kalau kita tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Maka berkatalah yang kita perlukan saja. Menjaga lisan ini sangat banyak sekali faedahnya anak-anak. Kalian tahu, orang itu bertengkar cuman karena awalnya cuman karena lisannya itu anak-anak. Olok-olokan, ejek-ejekan. Akhirnya mereka hatinya tidak terima, akhirnya bertengkar dan berkelahi. Setelah itu terjadilah perpisahan, terjadilah permusuhan, terjadilah pertengkaran, dan itu tidak baik. Maka dari sekarang kita menjaga lisan kita. Bicara yang baik saja, bicara yang seperlunya saja, begitu ya. Yang kelima adalah hidup tertib. Tertib itu menyenangkan anak-anak. Contohnya saja. Sekolah kita itu ada aturannya, ada tata tertibnya. Berangkat sebelum jam 7, harus mengerjakan PR, mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, itu hidup tertib itu seperti itu anak-anak. Dan hidup tertib ini sebenarnya sudah kita pelajari dengan apa? Kegiatan kita sehari-hari. Sholat 5 waktu itu ada waktunya lah. Nah, itu sudah mengajarkan kepada kita untuk tertib. Tadi siapa yang sudah salat subuh? Alhamdulillah, salat subuh semua ya. Oke. Terakhir, thank you. Terima kasih sudah memperhatikan Bu Guru dalam menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak, coba adakah pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada Bu Guru? Silakan, boleh ditulis di kertasnya atau boleh langsung disampaikan tentang materi Asmaul Husna kita ini, ya. Materinya Bu Guru cukupkan sampai ini. Nanti kita lanjutkan lagi atau pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan kembali dengan materi yang berbeda lagi tentunya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.